Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 bersama saya, Andri Firmansyah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengulas tentang laporan keuangan dengan mata uang asing. Terdapat istilah mata uang fungsional yang merupakan mata uang yang digunakan dalam lingkungan bisnis di mana perusahaan atau entitas beroperasi. Dalam penggabungan laporan keuangan intraperusahaan, laporan keuangan yang menggunakan mata uang fungsional dan juga mata uang pelaporan yang berbeda harus dikonversikan ke mata uang pelaporan induk. Setelah semua laporan keuangan induk dan anak menggunakan mata uang pelaporan yang sama, laporan keuangan tersebut baru dapat digabungkan atau dikonsolidasikan. Nah, contohnya di sini terkait dengan penggabungan laporan keuangan. Katakanlah induk perusahaan ada di Indonesia, mata uang fungsionalnya adalah rupiah, sedangkan anak perusahaannya ada di Singapura dengan menggunakan mata uang fungsional adalah dolar Singapura. Jadi kalau kita lihat laporan keuangan anak perusahaan dengan menggunakan dolar Singapura, kemudian dengan tujuan penggabungan ya laporan keuangan ini mesti harus dikonversikan terlebih dahulu ke dalam mata uang rupiah. Nah, terdapat metode ya penyajian kembali ataupun maksudnya penggabungan penggabungan laporan keuangan ya. Contohnya misalkan apabila terdapat anak perusahaan di Amerika Serikat yang terdapat di luar Amerika Serikat ya. Ini apabila penggunaan mata uang fungsionalnya menggunakan US dollar ya berarti menggunakan temporal method ataupun remeasurement. Sedangkan apabila penggunaan mata uang fungsionalnya menggunakan local currency berarti menggunakan current rate method ataupun translation. Nah, di sini kita diberikan informasi ataupun ilustrasi tentang translation ya. Contohnya, induk perusahaan ada di Indonesia, anak perusahaan ada di Singapura, mata uang fungsional induknya adalah rupiah, sedangkan mata uang fungsional anak perusahaannya itu adalah dengan menggunakan dolar Singapura. Kemudian anak perusahaan menyajikan laporan keuangan dengan menggunakan dolar Singapura. Nah, ini induk perusahaan memiliki kewajiban untuk menggabungkan laporan keuangan ke dalam mata uang rupiah semua. Sehingga laporan keuangan anak perusahaan dalam dolar Singapura harus dikonversikan atau istilahnya ditranslasikan ke dalam mata uang rupiah terlebih dahulu. Nah, kemudian kita mengenal istilah kurs ya, ataupun ya kurs di dalam metode translation ataupun current method ya. Nah, di dalam neraca ataupun laporan posisi keuangan ya, ini untuk aset dan liabilitas menggunakan current rate ya, artinya adalah kurs akhir tahun. Sedangkan untuk modal saham, saldo laba, dividen itu menggunakan historical rate ya ataupun kurs historisnya. Sedangkan untuk laporan laba rugi ya ini untuk item-item penjualan, beban, kemudian untung dan rugi ini menggunakan kurs rata-rata selama 1 tahun. Nah, kemudian kalau kita lihat untuk ilustrasi pengukuran kembali ataupun remeasurement, katakanlah induk perusahaan Indonesia ya itu menggunakan mata uang fungsional rupiah, anak perusahaan di Singapura ya ini mata uang fungsionalnya ternyata rupiah, sehingga dia mesti harus menyajikan lagi dalam laporan keuangan dengan menggunakan mata uang dolar Singapura ya. Kemudian dia mesti harus menyajikan ulang ya itu ke dalam laporan keuangan dalam mata uang rupiah supaya bisa dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan dengan induk perusahaannya yang menggunakan mata uang fungsional rupiah. Nah, di sini untuk kurs dia di dalam remeasurement ataupun pengukuran kembali ataupun temporal method ya, untuk aset dibagi menjadi aset moneter dan aset non moneter. Untuk aset moneter ya, itu menggunakan current rate ya. Ini seperti contohnya misalkan kas, kemudian piutang, investment ya. Kemudian kalau untuk yang aset non moneter seperti misal inventory atau misalkan PPE ya, seperti misalkan land, kemudian equipment dan building yang menggunakan historical rate. Sedangkan liabilitas menggunakan current rate ya. Kemudian modal saham, saldo laba sama dividen menggunakan kurs historis. Sedangkan di dalam item-item laporan laba rugi ya untuk penjualan menggunakan kurs rata-rata, sedangkan untuk beban COGS ataupun harga pokok penjualan ini mesti harus dihitung ya sesuai dengan kurs historis atas perolehan dari inventory-nya. Kemudian beban terkait dengan akun neraca menggunakan kurs historis. Kemudian contohnya ya beban terkait dengan akun neraca itu contohnya adalah misalkan beban depresiasi ya atau misalkan memang beban amortisasi.
Kemudian beban operasional lainnya menggunakan kurs rata-rata, untung dan rugi menggunakan kurs rata-rata. Nah, contohnya di sini terkait dengan kertas kerja translation ya. Jadi selisih saldo debit dan saldo kredit diakui sebagai penambah saldo di mana selisih kurang berada. Selisih ini diakui sebagai penyesuaian ekuitas ataupun equity adjustment yang diatribusikan ke anak perusahaan. Penyesuaian ekuitas ini menjadi bagian dari pendapatan komprehensif lain ataupun other comprehensive income. Entitas induk akan membuat jurnal penyesuaian terkait dengan penyesuaian ekuitas anak. Bila saldo equity adjustment berada di debit, maka dalam buku entitas induk akan dicatat equity adjustment pada equity investment in S ya. Nah, kemudian apabila saldo equity adjustment berada di kredit ya, maka dalam buku entitas induk akan dicatat equity investment in S ya pada equity adjustment ya. Nah, selisih saldo debit dan kredit hasil translasi diakui di buku entitas induk sebagai penambah ataupun pengurang investasi ya. Namun tidak berpengaruh terhadap pendapatan investasi dari entitas anak. Nah, kemudian untuk amortisasi selisih nilai investasi atas nilai buku aset neto ataupun excess value-nya ya, dilakukan berdasarkan mata uang fungsional dari entitas anak. Perlakuan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa basis pengukuran entitas anak adalah mata uang fungsionalnya. Dengan demikian, prosedur translasi untuk perhitungan amortisasi excess value ini sebagai berikut. Jadi di awal, saldo awal excess value ya, ini nilainya mata uang fungsional anak. Kemudian kurs untuk translasinya, kurs pada awal akuisisi. Nah, kemudian nanti di sini kita mendapatkan nilai setelah translasi adalah mata uang pelaporan induk. Kemudian katakanlah ada beban amortisasi ya. Ini beban amortisasi namanya beban, nanti kurs untuk translasinya menggunakan kurs rata-rata, tetapi kalau kita lihat untuk saldo akhir setelah amortisasi ya, contohnya yang paling gampang adalah paten ya. Itu nanti masuk ke dalam sebagai atau dengan menggunakan kurs tanggal neraca ya. Nah, kemudian nanti pada saat penyesuaian saldonya menggunakan other comprehensive income. Nah, pencatatan beban amortisasi excess value di dalam kertas kerja konsolidasi dengan menggunakan kurs rata-rata, sementara penyusunan saldo excess value setelah amortisasi ke nilai tercatat pada tanggal neraca diakui sebagai pendapatan komprehensif lain atau other comprehensive income dan berpengaruh terhadap saldo investasi di anak perusahaan. Setelah kertas kerja translasi menghasilkan neraca saldo yang berbasis mata uang pelaporan entitas induk, laporan keuangan entitas anak dikonsolidasikan ke laporan keuangan induk. Nah, contoh translation ya, awal tahun 2020 PT Idayu, sebuah perusahaan berbasis energi Indonesia, membeli 80% pemilikan Starco. Ini merupakan perusahaan pengembang teknologi energi murah di Singapura dengan nilai investasi sebesar 880 miliar rupiah. Kurs spot rupiah terhadap dolar Singapura adalah 1 dolar Singapurnya 11.000 rupiah. Ekuitas Starco pada saat yang sama adalah modal saham sebesar 60 juta dolar Singapura dan saldo laba sebesar 38 juta dolar Singapura ya. Idayu mengidentifikasi selisih nilai wajar investasi dengan nilai buku aset neto Starco sebagai paten yang masih dapat dimanfaatkan selama 5 tahun. Berikut ini informasi mengenai nilai tukar dolar Singapura terhadap rupiah. Kurs pada saat akuisisi sebesar 11.000 rupiah, kurs rata-rata sebesar 11.060 rupiah, kurs pada tanggal neraca sebesar 11.120 rupiah, dan kurs pada saat dividen Starco diumumkan sebesar 11.080 rupiah. Nah, kemudian kita diberikan informasi neraca saldo dari Starco per tanggal 31 Desember 2020 setelah adjustment ya. Nah, seperti ini ada cash, receivables, plan asset, COGS, expenses, dividen, liabilities, share capital, kemudian return earnings sama sales ya. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan translasi dengan menggunakan kurs terhadap item-item yang diketahui ya. Nah, kita masukkan untuk cash, receivables, plan asset menggunakan kurs akhir tahun, kemudian COGS, expenses ini menggunakan kurs rata-rata ya, itu selama 1 tahun, kemudian dividen adalah kurs pada saat pembagian dividen, kemudian liabilities ya, ini kurs pada saat akhir tahun ataupun tanggal neraca, kemudian share capital, return earnings itu sesuai dengan kurs historisnya, sedangkan sales ini menggunakan kurs rata-rata selama 1 tahun. Nah, kalau kita sajikan dalam mata uang rupiah,
tentunya total debit sama total kredit itu memberikan nilai yang berbeda, sehingga kita akan memperoleh adanya selisih ya. Selisih sebesar berapa? Selisih sebesar 13.223.200.000 rupiah. Ini dimasukkan selisih ke kredit ya. Nah, jadi kalau kita lihat untuk kertas kerja translasi untuk neraca setelah kita translasikan ya, ini akan muncul equity adjustment di kredit sebesar 13.223.200.000 ya rupiah. Jadi totalnya balance. Kemudian kalau selanjutnya kita masuk di dalam kertas kerja untuk yang translasi ya. Jadi kalau kita lihat di dalam untuk untuk kertas kerja translasi tadi equity adjustment ya itu sebesar 13.223.200.000 itu kan dengan total 100% ya, sedangkan kepemilikan induk ke anak ya itu sebesar 80%, sehingga kita peroleh nanti di sini 10.578.560.000 rupiah. Jadi akan dibuat jurnal oleh si induk perusahaan ini equity adjustment in S pada equity adjustment OCI ya itu sebesar 10.578.560.000 rupiah ya. Nah kemudian kalau kita lihat dari sudut pandang excess value itu dialokasikan ke paten ya. Nah, total patennya itu sebesar kita perhitungkan ya dalam dolar Singapura nilai investmentnya ya investment si induk perusahaan itu sebesar 100 juta dolar Singapura, sedangkan nilai ekuitas si anak perusahaan ya pada saat akuisisi sebesar 98 juta dolar Singapura. Nah, ini nilai ekuitas itu adalah book value of net asset ya, tetapi yang diberikan informasinya adalah total ekuitas ataupun stockholders equity-nya, sehingga terdapat ada ekses ataupun selisih nilai sebesar 2 juta dolar Singapura. Nah, langkah selanjutnya bagaimana ya? Sekarang kita harus lihat ya, itu dolar untuk yang 2 juta dolar Singapura di awal ya, itu kalau kita konversikan dengan 11.000 hasil translasinya sebesar 22 miliar rupiah. Kemudian kita amortisasi ya, amortisasi untuk paten tersebut dilakukan selama 5 tahun, sehingga untuk amortisasi per tahunnya sebesar 400.000 dolar Singapura ya. Nah, cuma ingat kalau untuk expense ya, ketika ada amortization expense itu kursnya adalah dengan menggunakan kurs rata-rata. Tetapi di sisi lain ya, ini paten pada saat akhir tahun, akhir periode itu juga ada paten yang belum diamortisasi, sehingga kalau kita lihat ya paten ini masuk ke dalam kelompok aset ya itu menggunakan kurs akhir tahun ataupun kurs tanggal neraca. Jadi perhitungannya ini dengan dolar Singapura untuk paten itu sebesar 1.600.000 dolar Singapura, kemudian kita kurskan sebesar 11.120 ya kursnya. Sedangkan kalau untuk yang amortisasi ya dengan kurs yang 11.060 kita mendapatkan amortisasinya itu adalah sebesar 4.424 juta ya. Jadi kalau kita bandingkan langsung ya ketika saldo awal paten dengan rupiah 22 miliar itu totalnya sebesar 17.576 juta rupiah. Nah, tetapi di sisi lain ya, nilai paten dari dolar Singapura yang dikonversikan ataupun ditranslasikan dengan menggunakan kurs akhir tahun sebesar 17.792 juta rupiah ya. Ini terdapat adanya selisih sebesar 216 juta rupiah ya. Jadi kalau kita lihat ya terdapat adanya keuntungan, cuma istilahnya memang tidak boleh diakui adanya keuntungan yang kita yang kita akui nanti masuk ke dalam equity adjustment atau OCI. Ya, jadi keuntungannya masuk ke dalam other comprehensive income. Jadi kalau kita hitung berapa sih expense dari amortisasi tersebut ya. Jadi nanti di sini other expenses sebesar 4.424 juta rupiah, equity adjustment ataupun OCI sebesar 216
juta ya. Kemudian paten di sini kita catat 4.208.000.000 rupiah. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini untuk pengukuran kembali ya ataupun remeasurement, STAR adalah perusahaan Inggris yang menggunakan mata uang fungsional US dollar dan melakukan transaksi dengan menggunakan mata uang pound sterling Inggris ataupun GBP ya. STAR merupakan anak perusahaan yang dimiliki 80% oleh PAR, perusahaan Amerika. Investasi PAR sebesar 525.000 US dollar. Ketika aset neto STAR terdiri dari modal saham 250.000 pound sterling dan saldo laba sebesar 90 pound sterling. Kurs spot pada saat terjadinya transaksi ya adalah 1 pound sterlingnya itu 1,5 US dollar. Selisih nilai diatribusikan ke paten yang diestimasi masih memiliki manfaat selama 5 tahun. Nah, berikut diberikan informasi terkait dengan neraca saldo yang sudah disesuaikan ya. Ada cash, receivables, inventory, plan asset, accumulated depreciation, COGS, kemudian depreciation expense, expenses, dividend. Kemudian liability, share capital, return earning, sama sales ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di dalam perhitungan amortisasi di sini ya. Nah, paten itu disesuaikan, bukan ya. Nah, sorry, ini kita langsung ke dalam keterangan tambahan ya. Jadi kalau di dalam keterangan tambahan di sini ada informasi mengenai kurs per 1 Januari 2020 ya. Ini 1,5 dolar, kurs rata-rata 1,45 dolar, kemudian kurs tanggal neraca 1,4 dolar, kemudian kurs pada saat persediaan akhir 1,42 dolar. Kemudian kurs pada saat dividen dibayarkan 1,44 dolar. Semua aset tetap dibeli sebelum akuisisi. Nah, artinya adalah walaupun ada informasi terkait dengan aset tetap, berarti kita melihat kurs historis dari aset tetap tersebut adalah pada saat tanggal akuisisi ya. Persediaan awal 44.000 pound sterling dibeli dari pembelian terakhir tahun lalu dengan kurs 1,4 dolar. Nah, selanjutnya kita di sini kita konversikan ya, itu item-item yang ada di dalam neraca saldo yang telah disesuaikan baik debit ataupun kredit itu ke dalam US dollar ya. Ini kursnya untuk yang cash receivable ya. Ini berarti dengan menggunakan kurs akhir tahun, inventory kemudian ini menggunakan kurs 1,42 ya. Kemudian plan asset 1,5, accumulated depreciation itu juga 1,5. Perhitungan COGS ini dihitung, depreciation expense 1,5, expenses ini 1,45, dividen 1,44 ya. Liabilitas ini 1,4, share capital, direct earning 1,5 ya, dan sell 1,45. Nah, kemudian kita jumlahkan ya debit sama kreditnya, ternyata ada selisih ya, selisih di mana jumlah debit itu lebih besar dibandingkan dengan kredit. Sehingga kita akui adanya exchange gain sebesar 74.300 US dollar. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini tadi perhitungan terkait dengan COGS ya. Nah, persediaan awal itu 44.000 ya pound sterling dengan kurs 1,5. Kemudian pembelian 320.000 pound sterling dengan kurs 1,45 dan persediaan akhir itu 40.000 kursnya 1,42 ya. Sehingga diperoleh perhitungan untuk COGS seperti ini sebesar 473.200 US dollar. Nah, selanjutnya kita menghitung paten ya. Nilai investasi PAR dalam 525.000 US dollar itu 80%-nya ya, tapi kita mesti harus bikin implied value yang seolah-olah 100% sebesar 656.250 US dollar. Kemudian aset netonya ya itu terdiri dari modal saham dan saldo laba ya. Kemudian kita kalikan ya dengan 1,5 US dollar dapat 510.000 US dollar sehingga eksesnya yang dialokasikan ke paten sebesar 146.250 US dollar.
Nah, selisih nilai dari investasi PAR terhadap aset Netostar sebesar tadi ya 146.250. Kemudian ini dialokasikan ke paten. Kemudian untuk perhitungan beban amortisasinya ya dari jumlah tersebut dibagi 5 sehingga beban amortisasinya per tahun adalah sebesar $29.250 per tahun. Oke, demikian materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.